Halo sahabat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di review channel yang akan membahas seputar elektronika, power tool, dan otomotif. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview sebuah alat perbengkelan teman-teman ya, alat tester, yaitu test pen DC yang bermerek Tekiro. Ini ada tulisannya Tekiro Hand Tool, Believe in Your Choice ya, auto voltage tester. Ini spesifikasinya teman-teman, spiral wire more flexible, jadi kabelnya spiral teman-teman ya, bisa dipanjangkan dan bisa dipendekkan, tinggal ditarik saja karena bentuknya spiral, fleksibel. Shape point type ya, jadi ujungnya runcing dan tajam teman-teman ya. Ini berfungsi untuk mengatas kabel teman-teman ya, jadi tanpa perlu mengupas dulu ataupun merusak kabelnya ya, tinggal ditancapkan kayak jarum, dia sudah bisa mengetes arus listrik teman-teman ya, listrik DC. Ini reserve indikator lamp, jadi bisa dibolak-balik teman-teman ya, lampu LED-nya sama saja dibolak-balik bisa. Ini sudah standar JIS teman-teman ya, Japanese Industrial Standard. Ini teman-teman, easy to use indicator lamp for easy check, elastic cable ya. Baik teman-teman ya, tanpa berlama-lama kita buka ya. Ini sudah lama saya gunakan teman-teman ya, jadi untuk kabelnya sudah kotor. Nah ini teman-teman, ini bisa mencapai 2 meter lebih teman-teman kabelnya kalau ditarik ya. Produk dari Tekiro ini cocok sekali untuk teman-teman mekanik ya, senjata ini teman-teman, untuk para mekanik ya. Nah ini teman-teman ya, ini di dalamnya sudah ada lampu LED-nya. Ini ada spare-nya 2 buah ya lampunya. Ini adalah tutup ya, tutup ujungnya ini agar tidak mengenai kita apabila tidak digunakan ya. Nah ini teman-teman, bentuknya bagus sekali, produk dari Tekiro. Ini tinggal ditancapkan gini teman-teman. Nah gini, ini bisa dijepitkan di masa bodi motor ya, ataupun mobil, ataupun kutub main baterai atau aki. Nah ini yang plus, atau dibolak-balik juga bisa teman-teman ya, jadi sama saja, dibolak-balik sama saja bisa teman-teman, walaupun LED. Baik, mari kita coba teman-teman ya, mari kita coba kita tes untuk baterai ya. Coba saya ambil baterai dulu. Oke teman-teman, kita coba langsung di motor saja ya, soalnya entah kemana baterainya. Kita langsung coba di motor. Bentar. Ini teman-teman, yang ini kita jepitkan di masa bodi ya, di kutub negatif baterai ataupun bodi juga bisa. Satunya tinggal ke kutub positif teman-teman ya. Nah dia akan menyala teman-teman. Menyala biru apabila terdapat arus, dia akan menyala. Ataupun juga ditancapkan di sini teman-teman ya, karena ini runcing, ditancapkan dia akan menyala ya.
Tapi karena saya sambil memegang kamera ya, jadi nggak bisa. Atau dibalik juga bisa teman-teman ya, coba kita balik. Jadi walaupun DC dia bisa dibolak-balik. Nah, dibolak-balik juga bisa. Nah ini teman-teman, mantap sekali ya, sangat praktis sekali untuk para mekanik ya, khususnya kelistrikan bodi otomotif. Oke, cukup teman-teman, itu aja ya cara pengetesannya. Sangat praktis sekali teman-teman, untuk para mekanik ya. Ini juga ada cantolannya, bisa dicantolkan di baju roti kerah kita ya, apabila dalam melakukan perbaikan. Sangat praktis. Tapi alat ini juga ada kelemahannya teman-teman ya. Jadi walaupun alat ini sangat praktis digunakan, sangat mudah ya, tapi juga ada kelemahannya, yaitu dia tidak bisa untuk itu teman-teman ya, mengukur arus beban penuh ya, jadi nggak bisa. Jadi contohnya seperti misalnya ada kabel yang ngefong teman-teman ya, ngefong atau setengah nyambung, setengah connect ya, dia akan tetap menyala teman-teman ya, dia akan menipu kita apabila ada kabel ngefong. Jadi kita jangan sampai tertipu teman-teman ya, ngefong atau setengah nyambung dia akan tetap menyala. Jadi walaupun kita tes menggunakan alat ini, dia akan tetap menyala teman-teman ya, seakan-akan kabel tersebut tidak putus ya. Jadi itu kelemahannya. Dan apabila kita untuk mengukur mengetes kabel yang ngefong ataupun yang setengah nyambung ya, kita harus menggunakan tester buatan sendiri teman ya, yang menggunakan bohlam ya, yang buatnya kalau bisa yang buatnya lebih besar ya, dop bohlam itu. Apabila mengukur kabel yang ngefong, dia akan sangat akurat apabila menggunakan tester bohlam ya, karena dia beban penuh ya, dia akan menyerap makan energi yang full ya kalau bohlam, karena dayanya besar ya teman-teman. Jadi apabila kabel yang ngefong ataupun setengah nyambung, dia tidak akan menyala, jadi akan ketahuan apabila menggunakan bohlam. Tapi apabila menggunakan alat ini, kita akan tertipu teman-teman ya, jadi hati-hati ya, kita akan tertipu apabila kabelnya dalam keadaan ngefong ataupun setengah nyambung ya. Jadi sangat tidak akurat menggunakan alat ini apabila ada terdapat kabel yang ngefong. Tapi sangat praktis teman-teman ya alat ini. Jadi juga wajib dimiliki ya untuk para mekanik ya, karena praktis, tinggal tancap-tancap saja. Jadi apabila mengukur kabel tidak perlu mengupas ya, tidak perlu menyobek kabel atau merusak ya, tinggal ditancapkan saja sudah bisa, akan sangat cepat ya. Baik teman-teman ya, saya kira cukup ya video dari saya. Semoga video saya menjadi review test pen DC dari Tekiro ini bisa menjadikan referensi bagi para teman-teman mekanik ya, untuk membeli test pen ya dengan kualitas yang cukup bagus ya dari Tekiro. Ini saya beli dulu dengan harga 30 ribuan teman-teman ya, 30 lebih, sekitar 33.000 kalau nggak salah kemarin ya, di online shop ya. Mudah-mudahan bisa menjadikan referensi bagi para teman-teman mekanik sebelum membeli obeng test pen DC ini. Oke, saya kira cukup. Terima kasih sudah menonton video saya.
Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke media sosial teman-teman semua ya. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.